lupa. Tapi kita akan lihat data demografiknya dulu, karena ini harus diuji statistik juga. Yaitu di sini ada umur, ya, kemudian jenis kelamin, umur dalam tahun, datanya adalah numerik tentunya. Kemudian jenis kelamin ini dalam bentuk nominal, yaitu 1 laki-laki 2 perempuan. Kemudian ada skala Ashworth, ya, skala Ashworth di mana nilai terendah adalah 0, toksisitas tertinggi adalah 5. Nah, ini skornya. Kemudian onset dari ini berarti ini pasien stroke ya. Onset itu adalah berapa hari dari saat serangannya. Kemudian ini adalah kemampuan motoriknya diukur dengan Google Mayer. Ya. Kemudian ada derajat nyerinya diukur dengan Google Mayer juga. Kemudian ada kemampuan kognitif. Jadi pada waktu kita menentukan populasi ataupun sampel atau subjek penelitian, kalau di sini subjek penelitian ya, bukan populasi dan kemudian kita tarik sampel ya, tapi subjek penelitian. Ya, subjek penelitiannya ada 27 yang terbagi dalam kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, masing-masing 9. Pasti kita punya data demografik seperti ini ya. Seperti juga nanti kalau Anda punya proposal ya, itu nanti akan mengumpulkan data. Yang dikumpulkan itu tidak hanya data hasil pengukuran yang akan dianalisis, tapi juga data demografi. Tergantung dari jenis penelitiannya atau tujuan penelitiannya, maka data demografik yang dikumpulkan ini bermacam-macam. Ya. Untuk penelitian ini itu adalah umur, jenis kelamin. Itu sesuatu yang wajar. Setiap melakukan penelitian, subjek penelitian itu hampir pasti ya, itu ditanya tentang umur dan jenis kelamin. Terus yang dicari lagi selain umur dan jenis kelamin itu adalah kita menyebutnya adalah kriteria ya, kriteria subjek penelitian, di mana kriteria itu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Metodologi penelitian sudah sampai itu ya, subjek penelitian, populasi, sampel, dan kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Kenapa kita perlu membuat kriteria inklusi dan eksklusi? Supaya subjek kita itu homogen. Ya. Jadi kita berusaha untuk membuat subjek kita homogen itu sejak dari awal. Tidak kemudian subjeknya dibebaskan, tidak ada syarat-syaratnya, terus nanti diuji homogenitasnya. Nanti diuji homogenitasnya nggak homogen semua, gimana? Jadi sejak awal sudah diterapkan kriteria subjek penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi. Nah di sini kriteria inklusi dan juga eksklusinya itu seperti ini. Jadi yang spastisitasnya itu ringan sampai sedang, sehingga kemudian nilainya 0, 1, 2. Kenapa nggak ada yang 3, 4, dan 5? Karena sudah ditetapkan kriterianya seperti itu. Kemudian onsetnya itu sudah ditetapkan subakut. Subakut itu lebih dari 10 hari dan tidak lebih dari 90 hari. Nah, sehingga bukan rentangnya di sini
seperti ini. Nggak ada yang lebih dari 9 kilo dan nggak ada yang kurang dari 2 minggu juga. Jadi di sini di atas 14 hari dan kurang dari 9 hari. Kemudian kemampuan motoriknya juga ditentukan. Yang kelumpuhannya, di sini pasien stroke sekali lagi ya. Yang kelumpuhannya ringan, sedang, sehingga skor motoriknya itu ini ya, di atas 30 dan di bawah 90 kalau nggak salah. Kemudian nyeri pada ekstremitas atasnya ini juga ditentukan ya, kalau tidak salah rentangnya antara 16 sampai 24. Kemudian kognitifnya diukur dengan numerical state evaluation. Ini juga pasien stroke yang tidak ada gangguan kognitif. Tidak ada gangguan kognitif itu berarti skornya minimal 18, maksimal 30. 30 itu normal. Nah, seperti ini. Nah, data-data demografik ini kemudian juga diuji beda antar kelompok. Ya, diuji beda antar kelompok. Keinginannya adalah data demografik tiap kelompok itu sama, ya, sama. Nah, yang perlu diuji beda tentunya tidak semuanya. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tidak perlu diuji beda. Kenapa? Karena sudah dilakukan match pair. Match pair itu artinya sudah dipasangkan. Artinya kalau di sini ada ceweknya, nanti di sini ada ceweknya, di sini ada ceweknya. Ya. Jadi begitu di sini, karena dari apa ya, data awal itu didapati bahwa pasien stroke kebanyakan itu cowok, ya kebanyakan cowok, sehingga pasien cewek itu jarang. Maka kemudian match pair-nya itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Begitu ketemu ada subjek itu cewek, maka masuk ke kelompok 1. Begitu ada subjek cewek yang berikutnya masuk ke kelompok 2. Kemudian ada cewek lagi masuk ke kelompok 3. Setelah itu kemudian masuk ke kelompok 1 lagi. Kelompok 2, kelompok 3, seperti itu. Tapi awalnya itu di random. Awalnya itu di random. Jadi itu yang disebut dengan random alokasi ini, untuk menentukan supaya jenis kelaminnya itu terutama yang cewek itu berimbang. Di random. Jadi ada pasien cewek pertama kali, karena ini kan pasien stroke datangnya tidak bareng, tidak semua pasien stroke datang terus kemudian diterapi, enggak, tapi pasien stroke ini satu persatu ya, karena kejadian stroke-nya kan beda-beda, sehingga menjadi subjek direkrut itu beda-beda. Jadi pasien stroke cewek yang pertama kali yang memenuhi kriteria itu kemudian diundi dia masuk ke kelompok yang mana. Diundi ternyata masuk ke kelompok 2. Maka kemudian cewek yang berikutnya dan seterusnya sudah tidak perlu diundi lagi. Yang berikutnya nanti ke 3, yang berikutnya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, sehingga yang seperti itu yang sudah dilakukan match pair itu tidak perlu diuji beda. Ya, karena sudah di match pair. Maka yang perlu diuji beda, 1, umurnya. Kita mengharapkan 3 kelompok ini umurnya tidak berbeda. Karena kalau umurnya berbeda, misalnya ini
berbeda dengan yang ini dan yang ini. Karena ternyata di sini usianya rata-ratanya lebih muda. Maka kalau nanti hasilnya menjadi lebih baik, ya akan kemudian di argumen hasilnya ini. Ya memang lebih baik, dia pasiennya lebih muda. Ya, umur harus diuji beda. Ya. Sedangkan yang jenis kelamin tidak perlu. Skala Ashworth juga tidak perlu, karena sudah dibatasi ringan sampai sedang. Jadi yang 0 tidak ada spastisitas itu bisa masuk 1 dan 2. Pak, itu 0, 1 dan 2. Ada kemungkinan Pak, satu kelompok itu 0 semua, kelompok yang lain itu nilainya 2 semua. Berbeda. Berarti harus diuji beda ini Pak Ashworth-nya. Walaupun kriteria inklusinya sudah membatasi, tapi masih ada kemungkinan terjadi seperti itu Pak. Karena tidak dilakukan match pair untuk Ashworth-nya. Bisa aja kejadian kelompok 1 nilainya 0 semua, kelompok 2 semua misalnya, kan beda. Sehingga nanti kalau hasil akhirnya di sini ternyata kelompok 1 lebih baik, maka kemudian bisa diargumentasi lagi. Ya lebih baik, mau tidak ada spastisitas awalnya. Oke, berarti Ashworth jadi uji beda. Onset juga sama seperti itu, diuji beda. Karena ini rata-ratanya masih baru semua. Baru hari ke-15, hari ke-20 rata-ratanya. Ditangani sejak dini, sejak hari ke-15, ya hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan yang penanganannya terlambat. Berarti konsep diuji beda juga. Motorik diuji beda juga, walaupun sudah dibatasi, yang hanya mengalami kelumpuhan ringan sampai sedang. Karena ringnya ini terlalu lebar. Ringan hingga sedang itu ringnya terlalu lebar, mulai dari 32 sampai 60 kalau tidak salah. Ya. Hingga ini motornya juga diuji beda, nyerinya juga diuji beda. Walaupun sudah dibatasi nyerinya sedang,